Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali dipertemukan di subtema keempat kali ini, aku dan sosialku. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik, untuk materi bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang teks tanggapan kritis. Teman-teman bisa membuka buku paketnya halaman 145. Apa itu teks tanggapan kritis? Teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi tanggapan terhadap suatu hal. Halnya itu bisa berupa peristiwa atau fenomena atau lain sebagainya. Biasanya dari sudut pandang si penulis disertai dengan fakta dan alasan yang jelas. Teks tanggapan kritis ini bisa disampaikan melalui lisan dan tulisan. Yang secara lisan itu ialah biasanya dalam diskusi, dan yang secara tulisan yaitu melalui teks opini. Berikutnya, unsur dari teks tanggapan kritis. Yang pertama ada permasalahan yang dikritisi. Teman-teman mau mengkritisi apa nih misalnya? Harus ada permasalahannya terlebih dahulu. Yang kedua, tanggapan itu bisa berupa kritikan. Kritikan itu ialah kekurangan dari objek atau permasalahannya yang akan teman-teman kritisi. Teman-teman cari kekurangannya. Dan yang berikutnya adalah tanggapan berupa pujian. Pujian di sini yaitu kelebihan dari objek atau permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, kritikan atau pujian itu berupa fakta. Fakta itu nyata ya, jadi teman-teman tidak mencari-cari kekurangan, tidak mencari-cari kelebihan. Yang berikutnya, dalam teks tanggapan kritis ini di dalamnya itu terdapat struktur. Apa saja? Yang pertama ada evaluasi. Evaluasi ini berisi pernyataan umum tentang apa yang akan disampaikan oleh si penulis mengenai permasalahan yang akan dikritisi. Jadi pernyataan umum si penulis, dia mau menyampaikan tentang apa? Pernyataan umumnya dulu. Secara umum, misalnya tentang gerhana. Apa sih itu gerhana? Tentang si penulis, pendapat si penulis. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi di sini memuat informasi atau tafsiran tentang data-data. Data-data yang dapat mendukung pernyataan dari si penulis tersebut. Harus disertai fakta. Data-data tidak asal mengada-ada, tidak asal mengarang bebas, harus disertai data. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang di sini pokok-pokok dari hasil kritisi tentang suatu masalah atau bagian penutupnya ya teman-teman. Berikutnya, aspek kebahasaan dari teks tanggapan kritis. Teman-teman perlu memperhatikan beberapa aspek ini ketika ingin membuat teks tanggapan kritis. Yang pertama ada menggunakan kalimat aktif. Ini sudah kita pelajari di kelas 8. Kalimat aktif ditandai dengan imbuhan ber dan me. Bisa juga menggunakan kata kerja aus. Apa itu? Yaitu kata kerja yang tidak memerlukan imbuhan. Kita juga sudah pernah pelajari di kelas 8. Yang berikutnya ada penggunaan kata tugas. Ini juga sudah kita bahas di pertemuan yang lalu ya, aspek kebahasaannya sama. Ada kata tugasnya yaitu kata depan, kata sambung, kata sandang, partikel, dan kata seru. Yang ketiga ada penggunaan kalimat deskripsi. Deskripsi di sini adalah gambaran atau uraian secara jelas dan terperinci. Ada gambaran secara jelasnya. Yang terakhir adalah kalimat penilaian berupa kritik atau pujian dalam teks tanggapan kritis tersebut. Berikutnya, ketika teman-teman ingin mengetahui kalimat kritikan itu yang bagaimana ya, cirinya seperti apa? Nah, yang pertama ada memberikan tanggapan terhadap hasil karya. Jadi hasil karyanya, misalnya teman-teman mau mengkritik apa? Mengkritik sebuah karya lukis, itu harus ada tanggapannya, tanggapan kritikan ya berarti ya. Yang kedua ada pertimbangan bersifat objektif. Ya, maksudnya adalah
Siapa yang melukis itu jangan dilihat, wah yang melukis itu adalah saudara saya harus memberikan tanggapan yang bagus. Tidak seperti itu. Harus objektif apa adanya lukisan tersebut, ya. Yang ketiga, memaparkan kesan pribadi kritikan terhadap hasil karya. Pribadi ya, bukan kata orang. Kata teman saya ini kurang bagus, bukan kata orang tapi pribadi, yaitu sendiri. Yang terakhir, memberikan alternatif perbaikan. Nah, ketika teman-teman ingin memberikan kritikan, teman-teman juga harus memberikan alternatif perbaikannya. Jangan bisanya hanya menyalahkan saja, tapi tidak bisa memberikan alternatif perbaikannya. Yang berikutnya adalah ciri dari kalimat pujian. Ini juga memiliki ciri. Yang pertama, menggunakan kalimat yang positif. Ya, biasanya menggunakan kalimat yang positif ya. Nanti kita akan lihat contohnya. Yang berikutnya menjelaskan kelebihan dan keunggulan dari karya tersebut. Yang keempat, terdapat saran dan alasan. Ada sarannya kenapa, kemudian disertai dengan alasannya. Ada saran, ada juga alasan. Yang keempat, beralasan sesuai fakta atau opini, jujur apa adanya. Itu tadi yang ibu katakan. Misalnya mentang-mentang yang ngelukis itu adalah teman yang tidak disukai, terus teman-teman memberikan pujiannya itu nggak bagus, berarti itu tidak objektif, tidak jujur, tidak apa adanya. Dan yang terakhir ada perasaan senang karena dipuji, dikomentari yang baik, dicari kebaikannya atau kelebihannya. Berikutnya, di sini ada contoh kalimat kritikan. Ya, ibu bacakan. Ini contoh dari film kartun Tom and Jerry. Kartun Tom and Jerry memang lucu, akan tetapi adegan-adegan di dalamnya justru memuat hal-hal yang tidak baik bagi perkembangan anak-anak jika tidak didampingi oleh orang tua. Nah, itu adalah kritikan. Kartunnya memang lucu, tapi adegan-adegannya kurang baik untuk anak-anak jika anak-anak tidak didampingi oleh orang tua. Kemudian contoh kritikan yang kedua yaitu teknik pembuatan instalasi hidroponik cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Itu pun boleh menjadi kritikan. Berikutnya contoh dari kalimat pujian. Sekolah swasta itu membuktikan kualitasnya dengan keberhasilan mayoritas alumni murid-muridnya. Itu contoh dari pujian. Bisa juga contoh lainnya. Tanaman hidroponik ini bebas dari hama. Itu adalah contoh dari kalimat pujian. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini dari teks tanggapan kritis. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau kurang jelas, boleh teman-teman silahkan tinggalkan pertanyaan atau komentar pada Google Classroom. Sekian, semoga teman-teman selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.